Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada berkat limpah yang telah Tuhan nyatakan beri kepada masing-masing kita. Pada saat ini, firman Tuhan akan kita sama-sama dengar. Mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan pikiran kita, hati kita, agar kita mengerti. Mari berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami memohon pengampunan agar kami benar layak di hadirat Tuhan. Dan akan pikiran kami akan hanya fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini, memberkati kami dan menjaga kami. Kami serahkan hidup kami, diri kami kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul Tuhan menolong orang-orang yang menolong diri mereka sendiri. Dan ayat renungan di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di Taman Eden, Tuhan berkata tidak baik manusia kalau manusia itu seorang diri saja. Impian ilahi ini hampir telah dipadam sepenuhnya oleh individualisme, yaitu orang-orang yang hanya mau dirinya saja. Di mana individualisme yang mengajar saya bahwa boleh berdiri di atas kaki sendiri dan tidak perlu orang lain menolong saya. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang suka dengan individualisme, di mana mereka hanya fokus kepada diri sendiri saja. Individualisme lasak dalam budaya Amerika yang diimpikan ini diaplikasikan dalam pengalaman rohani. Agama sivil Amerika tidak diasaskan daripada Alkitab, tapi telah dibina atas sikap yang tidak bergantung pada orang lain. Nah, saudara-saudara, ayat Alkitab yang paling sering dipetik di Amerika adalah Tuhan menolong orang-orang yang menolong mereka sendiri. 82% percaya bahwa petikan tersebut merupakan satu petikan secara langsung daripada Alkitab. Pada asasnya petikan ini mengajar bahwa kita harus menjadikan segala sesuatu menjadi kenyataan atas kekuatan daripada kebolehan dan usaha kita sendiri. Dan apabila kita membuktikan diri kita sendiri berupaya untuk atau berjaya dalam mencapai matlamat, maka Tuhan wajib memberkati kita. Dan ayat ini tidak menjelaskan bahwa harus hidup bersendirian saja. Karena Tuhan pertama mencipta manusia, langsung dia katakan manusia harus punya pasangan. Harus bersama-sama, bukan bersendirian. Kita harus paham, individualisme telah menjangkau ke dalam hati ramai orang muda yang semakin cenderung untuk tidak mendengar nasihat ibu, bapak, guru-guru, atau para pastor. Penyelesaian jangka panjang bukanlah supaya orang-orang dewasa menjadi lebih berkuasa dalam hidup seorang muda. Walaupun pendekatan ini mungkin menghasilkan penurunan yang sementara, bagaimanapun, apabila orang muda itu berpindah keluar daripada pengaruh yang berkuasa ini, dia biasanya tidak mempunyai prinsip-prinsip dalaman dan untuk membimbing hidupnya menjadi benar, dan dia menjadi pemberontak. Orang-orang membanjiri taman-taman tema di Disneyland karena taman-taman ini disenaraikan sebagai tempat-tempat paling bahagia di bumi. Semua kita cenderung untuk pergi ke tempat yang menjadikan kita bahagia dan tidak bahagia. Marilah kita sadar dengan sengaja menjadikan rumah, sekolah, dan gereja kita sebagai tempat yang paling hangat, yang paling penyayang, dan benar-benar tempat yang paling berbahagia di bumi. Maka apabila orang-orang muda kita keluar ke dunia, mereka akan menghasilkan semula suasana yang sama. Jadi saudara-saudaraku, pada saat ini Tuhan mengatakan
di dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan hanya satu orang yang dicakap, tetapi kepada semua orang. Tuhan berkata bahwa Tuhan mau mencipta seorang pasangan bagi manusia pertama yang dicipta. Dia katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18, sangat baik ayat ini. Pada saat ini saya mengajak kepada kita semua, lihat kembali diri kita. Lihat kembali apakah kita ini sudah mulai dengan individualisme. Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita, siapa sahabat kanan, siapa sahabat kiri, depan dan belakang, jadikan kita bersama-sama, bukan bersendirian saja. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berdoa saat ini, memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, jagai kami. Apapun yang akan kami lakukan, biar kami lakukan hanya untuk Tuhan. Saat ini kami diberikan nasihat bahwa individualisme sudah semakin merebak ke hidup orang-orang muda. Tetapi kami sebagai umat-umat Tuhan harus mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kebersamaan di dalam jemaat yang Dia pimpin. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Bantu kami agar kami juga dapat menolong mereka yang sudah mulai senang dengan individualisme. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.